Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Gadingsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso. Mayoritas penduduk Desa Gadingsari bermata pencaharian sebagai petani padi. Padi termasuk kebutuhan primer manusia untuk sumber bahan pangan, energi, dan karbohidrat. Pada video ini akan membahas mengenai proses hulu sampai hilir dari mulai penanaman padi sampai menjadi sebuah produk, yaitu kerupuk patola yang siap dipasarkan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok pengabdian Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso yang beranggotakan Fadilah Maharani, Muhammad Sukron Abidar, Diva Rosa Abilinda Putri, Indah Winarti, dan Uswatun Hasanah. Selanjutnya akan ditampilkan tahapan dari penanaman padi hingga menjadi kerupuk patola. Disimak baik-baik ya. Tahap pertama yaitu pembajakan. Sebelum tahap pembajakan, tanah harus bebas gulma dan rumput liar. Tahap pembajakan bertujuan agar tanah lunak, gembur, dan cocok dilakukan penanaman. Di Desa Gadingsari, proses pembajakan sawah menggunakan traktor seperti di video. Setelah itu, menggenangi dengan air dan tunggu selama 2 minggu hingga tanah berlumpur. Tahapan yang kedua yaitu pemilihan benih dan persemaian. Sebelum persemaian, benih harus diuji dengan cara direndam untuk penentuan kualitasnya. Jika lebih dari 90% berkecambah, maka benih berkualitas dan layak dibudidayakan. Setelah itu, persemaian bibit yang dilakukan setelah tumbuh daun sempurna 3-4 helai atau dengan jangka waktu 12-14 hari. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu penanaman. Jika sudah siap tanam, dilanjut memindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam dengan hati-hati, yang dalam satu lubang dapat ditanam 2 bibit dengan kedalaman bibit ditentukan, yakni berkisar 1-15 cm. Setelah itu, tahap yang keempat. Tahap yang keempat yaitu tahap perawatan. Pada video tersebut terlihat perawatan tanaman dengan menyemprot nutrisi pada tanaman. Kemudian, apabila terdapat hama dan penyakit, dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Selanjutnya, tahap yang kelima, yaitu tahap pemanenan. Panen dilakukan apabila padi menguning dan merunduk menggunakan sabit gerigi. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu tahap pengeringan. Sebelum diolah, gabah perlu dikeringkan. Gabah padi dapat dikeringkan secara alami, yaitu dengan cara dijemur atau diangin-anginkan. Cara penjemuran yaitu dengan menghamparkan padi di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, tahap penggilingan 1. Sebelum menjadi beras, gabah akan melalui 3 tahapan. Diawali dengan gabah diproses dikupas dengan mesin pecah kulit atau heller yang menghasilkan beras pecah kulit dan sekam. Selanjutnya, beras pecah kulit dimasukkan ke dalam mesin penyosoh atau poliser sebanyak 2 kali untuk diputihkan. Setelah itu, beras digiling menjadi tepung yang lembut menggunakan mesin penggiling tepung beras. Dilanjut pada tahap pembuatan kerupuk patola yang terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, mempersiapkan bahan. Bahan yang dibutuhkan yaitu tepung tapioka sebanyak 2,5 gram,
tepung beras 5 kg, bumbu bawang putih 1 ons, garam, penyedap rasa. Kemudian mencampurkan bahan-bahan menjadi adonan dengan disiram air panas, aduk adonan hingga kalis. Kemudian mencetak adonan dengan menggunakan alat dari kayu dan aluminium yang dilubangi kecil-kecil. Cara penggunaan alatnya dengan diduduki sehingga adonan dapat keluar dari lubang-lubang kecil aluminium. Kemudian kerupuk patola yang sudah tercetak diletakkan di atas besek bambu yang berbentuk bundar. Sebelum dikukus, dapat ditambahkan warna pada permukaan kerupuk agar tampilan lebih menarik. Setelah itu langsung kukus kerupuk di dalam kukusan yang besar. Kemudian proses pengukusan kurang lebih 10 menit hingga kerupuk matang. Kemudian segera angkat dan ditata satu persatu di tempat penjemuran. Proses penjemuran di bawah terik matahari langsung bisa dilakukan kurang lebih 6 jam atau 2 hari tergantung panasnya terik matahari. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.